Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejahatan terorisme kembali memakan korban. Terbaru ada serangan bom di sebuah masjid di Pakistan yang diduga menargetkan aparat kepolisian. Peristiwa ini menewaskan 28 orang dan jumlah ini akan terus bertambah. Baik, kita baca dulu informasinya. Diberitakan oleh Detik News pada kolom berita internasional, ledakan di masjid Pakistan, targetkan polisi, korban tewas menjadi 28 orang. Dari Islamabad, ledakan bom yang mengguncang sebuah masjid di Peshawar, Pakistan, hingga memicu kerusakan dilaporkan menargetkan personel kepolisian yang rutin menjalankan sholat di masjid tersebut. Korban tewas akibat ledakan itu dilaporkan bertambah menjadi sedikitnya 28 orang. Seperti dilansir oleh Reuters, Senin 30 Januari 2023, seorang pejabat pemerintahan yang enggan disebut identitasnya menyatakan jumlah korban tewas melebihi 150 orang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepala Kepolisian Peshawar, Ijaz Khan, menuturkan bahwa masjid yang diguncang ledakan itu terletak di dalam kompleks yang juga menjadi lokasi markas besar kepolisian provinsi setempat dan Departemen Kontra Terorisme. Disebutkan juga bahwa banyak korban, yakni korban jiwa yang merupakan personel kepolisian yang tengah menjalankan sholat. Subhanallah, tengah menjalankan sholat ketika ledakan terjadi pada Senin 30 Januari siang waktu setempat. Laporan Associated Press yang mengutip sejumlah pejabat kepolisian dan saksi mata sebelumnya menyebut bahwa ledakan itu dipicu oleh seorang pengebom bunuh diri. Jadi diduga ini bom bunuh diri. Kan pejabat yang bersangkutan dalam pernyataannya menegaskan bahwa dugaan adanya pengebom bunuh diri tidak bisa dikesampingkan. Ia juga menambahkan bahwa jejak bahan peledak ditemukan di dalam masjid. Belum ada kelompok atau pihak tertentu yang mengklaim bertanggung jawab atas ledakan tersebut. Sekali lagi, ini sangat memprihatinkan dan patut diduga pelaku pengeboman atau aksi terorisme ini adalah kelompok yang selama ini kita sebut dengan khawarij modern. Mereka yang terafiliasi dengan kelompok-kelompok teror yang memang sudah ada, yang terbiasa mengkamuflase agama. Dan yang jelas ternyata para pelaku teror ini tidak pantas mengaku orang yang beragama. Bayangkan orang yang sedang beribadah, orang yang sedang sholat di dalam masjid, masih menjadi target dari kejahatan terorisme. Orang yang di dalam masjid sedang mengagungkan Allah, sedang membesarkan Allah. Sampai detik ini kita mestinya sadar tidak boleh kita mendukung terorisme. Makanya saya sangat prihatin sekali jika masih ada tokoh muslim yang seolah-olah membela terorisme, membela pelaku-pelaku teror. Mereka membuat pernyataan, ngapa sih Islam dituduh agama teroris? Itu kan kata lisan dia. Entah siapa pula yang menuduh Islam sebagai agama teroris. Hari ini perkataan itu sudah tak layak sama sekali. Perkataan layak dan benar adalah bahwasanya kita
atas nama ajaran Islam punya kewajiban untuk memerangi terorisme. Dan ini juga peringatan kepada penyelenggara negara. Kita mesti tegas dalam rangka menindak dan menanggulangi terorisme. Ini tidak bisa dibiarkan. Dan juga kepada para pengadil, jangan sampai hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku teror atau orang-orang yang terlibat di kelompok-kelompok organisasi teroris malah divonis ringan. Kadang-kadang yang kita sangat prihatinkan adalah ideolog-ideolog, orang-orang yang posisinya dijuduli ustaz. Mereka ini guru-guru pelaku teror. Mereka inilah yang melakukan indoktrinasi dan ideologisasi, mencuci otak orang awam. Pelaku teror di lapangan cuman eksekutor. Yang lebih berbahaya bukan eksekutornya, yang lebih berbahaya adalah ideolognya. Tapi sayangnya di Indonesia ini dedengkot teroris, para ideolog, pimpinan-pimpinan mereka yang mereka sebut dalam tanda kutip ustadz, justru mendapatkan vonis yang sangat ringan sekali. Ini jadi warning sebetulnya untuk para penegak hukum dan bagi para penegak keadilan di negeri kita ini. Ini jadi pelajaran. Ternyata terorisme tidak mengenal agama. Dan para pelaku teror tidak pantas disebut sebagai orang yang beragama. Hari ini kita harus menguatkan diri kita, bergandengan tangan untuk bersama-sama memerangi pelaku teror. Karena mereka itu predator, karena mereka itu parasit. Dan kita punya kewajiban memerangi terorisme karena inilah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Oke, mengapa kita harus ragu? Para ulama yang tergabung di Majelis Ulama Indonesia, para ulama yang tergabung di ormas-ormas Islam, jangan ragu lagi. Kita selamatkan Islam ini, wajah Islam yang rahmatan lil alamin, dari fitnah kelompok-kelompok teror. Karena ini sebetulnya kewajiban bagi kita yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Pada kesempatan kali ini saya hendak menyampaikan 5 karakteristik dari khawarij modern atau terorisme yang telah diidentifikasikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sejak awal. Apa ciri-ciri mereka? Yang pertama, hati mereka sangat keras sekali. Qulubuhum kazuburil hadid. Kalau kata Imam Ali karamallahu wajhah, hati mereka keras, keras bagaikan baja, sangat keras. Itulah mengapa mereka sangat intoleran kepada yang berbeda dengan mereka. Mereka susah sekali diingatkan, mereka sulit sekali diberikan pencerahan. Itulah mengapa Abu Bakar Mu'asyir sangat keras sekali pada pendiriannya. Seakan-akan di dunia ini hidup cuma kelompok dia saja. Karena itu memang sifat dan karakteristik pokok mereka. Mereka tidak mau berkompromi, mereka tidak mau bermusyawarah, hati mereka keras bagaikan baja. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, khawarij modern atau terorisme menarget siapapun tanpa mengenal agama. Semua orang yang tak sepaham dengan dia, bagi mereka halal darahnya, muslim ataupun non muslim. Mereka bisa menarget sesama muslim. Itulah mengapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sifat dasar mereka itu wa yaqtuluna ahlal Islam. Mereka memerangi sesama orang Islam sendiri, menghalalkan darah orang Islam sendiri, menghalalkan darah orang yang sholat. Inilah mengapa juga Nabi bersabda, yamrukuna minad dini kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Mereka akan keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya menuju hewan buruannya. La yujawizu imanahum hanajirahum, di mana iman mereka pada dasarnya hanya di lisan saja, hanya di ucapan saja, tidak pernah melampaui kerongkongan mereka. Karena bagi mereka yang tak sepaham dengan mereka halal darahnya.
Korban yang paling nyata adalah Imam Ali karamallahu wajhah, dibunuh sedang menunaikan sholat oleh orang Khawarij atau teroris yang katanya hafal Quran. Makanya jangan tertipu dengan orang yang sekedar hafal Quran tapi akidahnya menyimpang dan menyesatkan. Dan ternyata mereka juga menghalalkan darah ghairul muslim, saudara non muslim. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan warning, man qatala nafsan mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh nafsan mu'ahadan, jiwa mu'ahadan. Apa itu mu'ahadan? Orang non muslim yang telah bersepakat hidup berdampingan dengan orang muslim. Seperti negara kita ini. Negara kita dibangun oleh beragam agama dan beragam suku. Nah, bukan hanya orang Islam di negara kita ini, ada non Islam juga. Ada umat Kristiani, ada Buddha, ada Hindu, ada Konghucu, di mana kita bersepakat hidup berdampingan dan membangun sebuah negara. Namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka kata Nabi, man qatala nafsan mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh jiwa saudara non muslimnya, maka dia tidak akan pernah mencium baunya surga. Jadi menghalalkan darah orang lain mengatasnamakan agama, menghalalkan darah saudara non muslimnya, barang siapa yang melakukan itu semua, maka ancamannya jangankan surga, baunya surga saja tidak dia dapatkan. Ini karakteristik yang kedua. Yang ketiga sekarang, mereka selalu melanggar kesepakatan bernegara. La yafuna bi'ahdin wala mitsaq. Mereka tidak pernah menepati janji. Mereka tidak pernah menepati kesepakatan. Mereka merusak perjanjian, merusak kesepakatan hidup bernegara. Nah, kelompok-kelompok teror di Pakistan itu, mereka tidak suka dengan sistem kenegaraan di Pakistan. Sama dengan kelompok-kelompok teror dimanapun mereka berada, mereka selalu menyerang sistem kenegaraan yang ada. Nah, di Indonesia juga begitu. Mereka katakan negara ini negara kafir, sistem ini sistem taghut, selalu begitu. Jadi kalau kita ingin sadar, semua upaya untuk menolak sistem kenegaraan, kesepakatan yang telah dibuat oleh para pemimpin kita, itu ciri terorisme, itu ciri Khawarij. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, mereka punya slogan la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Selalu itu slogan mereka. Jadi kalau mereka melakukan aksi massa, melakukan aksi terorisme, melakukan kegiatan tarbiyah, rekrutmen, apapun namanya yang kata mereka jihad, semata-mata ingin menegakkan hukum Allah. Selalu kalimatnya begitu. Jangan heran, sejak zaman Nabi Dzulkhuwaisirah, Abdurrahman bin Muljam, Jalabah, dan kelompok Khawarij zaman awal atau terorisme zaman awal, sama kalimat dan slogannya la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Kemarin kan terang-terangan Ba'asyir mempersoalkan sistem kenegaraan kita. Bagi dia ini negara-negara taghut. Dia tidak menyadari bahwasanya hukum itu dibuat berdasarkan kesepakatan. Dulu para sahabat bermusyawarah, Imam Ali bermusyawarah dalam menegakkan aturan. Gara-gara Imam Ali bermusyawarah dalam menegakkan aturan, maka dikafirkan oleh teroris zaman awal, lalu dihalalkan darahnya. Jadi jangan heran dimanapun mereka, kita jangan tertipu. Mereka punya slogan la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Dan karakteristik yang kelima bagi mereka yang telah diidentifikasikan oleh Nabi. Ini Nabi loh ngebantu kita mengidentifikasi. Mereka selalu anti pemerintah yang sah. Saya ulangi ya, mereka selalu anti pemerintah yang sah dimanapun mereka berada. Mau ngaji apapun, liko dimanapun, tarbiyah apapun, semua pengajian mereka diarahkan untuk anti pemerintah yang sah. Itu karakteristik mereka. Itulah mengapa disebut mereka Khawarij.
Dikatakan khawarij karena orang-orang yang melepaskan loyalitas kepada pemerintah yang sah. Orang-orang yang memang sengaja melawan pemerintah yang sah. Inilah mengapa Nabi mengancam mereka, man kharaja minat ta'ah wa faraqal jamaah. Barang siapa yang keluar dari loyalitas, ketaatan kepada pemerintah yang sah, wa faraqal jamaah, menolak sistem kenegaraan yang ada, memberontak dengan al-jamaah, memberontak dengan negara, famata, maka dia mati, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Sekali lagi, dari 5 karakteristik ini tandailah kalau kita masuk ngaji, liqa, kelompok, golongan, firqah, yang 5 ini tandanya jangan pernah gabung mereka, lapor kepada aparat setempat. Sekaligus juga kami bangsa Indonesia menyatakan turut berduka cita atas peristiwa tragedi di masjid di Pakistan, dan kami mendoakan semua korban yang meninggal dunia tercatat sebagai mati syahid. Mengapa mati syahid? Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kilabunar, kilabunar, kilabunar. Khawarij, terorisme itu adalah anjing-anjing neraka. Syarru qatla tahta adimis sama. Seburuk-buruknya kematian di bawah kolong langit ini mati sebagai teroris atau khawarij. Wa khairu qatla man qataluhu, dan sebaik-baiknya kematian gugur perang melawan terorisme. Kita berdoa semoga para korban ditetapkan Allah sebagai mati syahid, sebagai syuhada, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan kesabaran. Mari kita rapatkan barisan bersama-sama memerangi dan menanggulangi terorisme. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.